Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, berkah dalam. Hari ini adalah hari Minggu biasa ke-11. Sebelum perayaan Ekaristi dimulai, kami sampaikan warta paroki minggu ini. Misa minggu depan merupakan hari Minggu biasa ke-12. Misa akan dilaksanakan pada hari Sabtu 19 Juni 2021 pukul 17 waktu Indonesia Barat dengan petugas Kor Lingkungan Santa Ana, Dirijen Ibu Lucia Kristiani, Pemazmur Bapak Stefanus Suyanto, Organis Ibu Berta Triharti Ningsih, Lektor Ibu Yohana Hastuti Retno, para menta dan hiasan altar, tim hiasan altar, Misdinar, Kumolo dan Damar, Prodiakon Bapak Paulus Budi Winarto dan Bapak Ignatius Supoyo Dermono, non-liturgi lingkungan Santo Gregorius. Kolekte Jumat pertama sebesar Rp435.000. Kolekte minggu yang lalu, kolekte pertama Rp700.000, kolekte kedua Rp577.000, teks misa Rp71.000. Pengumuman tabisan imam yang akan diterima oleh dua frater diakon Keuskupan Agung Semarang, yaitu Diakon Gregorius Prima Dedi Saputro, berasal dari Paroki Maria Marganingsih, Kalasan, Yogyakarta. Yang kedua, Diakon Yohanes Dwi Andri Restanto, berasal dari Paroki Santa Teresia Lisiuk, Boro, Yogyakarta. Kedua frater diakon akan menerima sakramen tabisan imam dari Monsinyur Robertus Rubiatmoko pada hari Selasa 29 Juni 2021 pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat di Kapel Seminari Tinggi Santo Paulus Kendungan, Yogyakarta. Mohon doa dan dukungannya. Pengumuman perkawinan. Pengumuman kedua, akan saling menerimakan sakramen perkawinan Saudara Jonis Manurung dengan Saudari Gita Nurmailan Sitorus dari lingkungan Santo Bernardus, wilayah Santo Yusuf, Ngetasan. Apabila umat mengetahui adanya halangan rencana perkawinan tersebut, umat wajib memberitahukan kepada pastor paroki. Marilah kita awali perayaan Ekaristi hari ini dengan menyanyikan lagu pembuka Puji Syukur 330. Kami umat-Mu ya Tuhan, keluarga, hati dan sejiwa memuliakan nama-Mu Tuhan.
Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus besertamu. Bapak Ibu saudara-saudariku terkasih dalam Tuhan, sabda Tuhan hari ini mengajak kita untuk semakin bisa bersyukur bahwa warta kerajaan Allah itu diberikan gereja kepada kita, atau Kristus juga kepada kita. Kita tahu bahwa kerajaan Allah adalah kuat kuasa Allah yang meraja dalam hidup kita. Namun kita sadar bahwa kehadiran Allah dalam kuat kuasa atas hidup kita itu masih sering belum kita dengar, belum kita hayati dengan sebaik-baiknya. Mari kita mengawali karistia ini dengan mohon rahmat pengampunan, supaya warta kerajaan Allah itu selalu terngiang dan kita hidupi. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah yang menaburkan benih kerajaan Allah yang kini telah tumbuh menjadi pohon rindang. Tuhan kasihanilah kami. Engkaulah yang menaburkan benih kerajaan Allah dan sampai kini tetap memeliharanya. Kristus kasihanilah kami. Engkaulah yang menumbuhkan benih kerajaan Allah sehingga kami mampu bergerak mewartakan sabdamu. Tuhan kasihanilah kami. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di sorga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami meluhurkan Dikau. Kami memuliakan Dikau. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Kasihanilah kami. Kabulkanlah doa
kasihanilah kami. Hanya Engkaulah Tuhan. Bersama Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Intensi Ekaristi hari ini mendoakan arwah Ibu Francisca Supartina, genap 3 hari dipanggil Tuhan, kiranya dianugerahi kebahagiaan abadi dalam Kristus di sorga. Dimohon oleh keluarga Bapak AY Slamet Yogyakarta. Mari kita satukan pulau ujub kita masing-masing. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkaulah kekuatan bagi semua orang yang berharap kepadamu. Dengarkanlah permohonan kami karena tanpa Dikau, kami yang lemah ini tak sanggup melakukan apapun. Bantulah kami dengan rahmat-Mu, agar dalam melaksanakan perintah-perintah-Mu, kami menyukakan hati-Mu dalam niat yang baik dan dalam tindakan. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari Nubuat Yehezkiel. Beginilah firman Tuhan Allah. Aku sendiri akan mengambil sebuah cabang dari puncak pohon aras yang tinggi dan menanamnya. Aku akan mematahkannya dari pucuk yang paling ujung dan yang masih muda, dan aku sendiri akan menanamnya di atas sebuah gunung yang menjulang tinggi ke atas. Di atas gunung Israel yang tinggi akan kutanam dia, agar ia bercabang-cabang dan berbuah, dan menjadi pohon aras yang hebat. Segala macam burung dan unggas akan tinggal di bawahnya. Mereka akan bernaung di bawah cabang-cabangnya. Maka segala pohon di ladang akan mengetahui bahwa Aku, Tuhan, merendahkan pohon yang tinggi dan meninggikan pohon yang rendah, membuat pohon yang tumbuh menjadi layu kering, dan membuat pohon layu kering bertaruk kembali. Aku, Tuhan, telah mengatakannya dan akan membuatnya. Demikianlah sabda Tuhan. Sungguh baik menyanyikan syukur kepadamu, ya Tuhan.
dan menyanyikan mazmur bagi nama-Mu ya yang maha tinggi, memberitakan kasih setia-Mu di waktu pagi dan kesetiaan-Mu di waktu malam. Menyanyikan syukur kepadamu, ya Tuhan. Orang benar akan bertunas seperti pohon kurma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan tumbuh, akan bertunas di pelataran Allah kita. Pembacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, hati kami senantiasa tabah. Meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan hidup karena melihat. Toh hati kami tabah. Tetapi kami lebih suka beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Sebab itu kami berusaha, entah di dalam tubuh, entah di luarnya, supaya kami berkenan kepada Allah. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut ia peroleh, sesuai dengan yang ia lakukan dalam hidup ini, baik ataupun jahat. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Itu adalah sabda Allah, penaburnya adalah Kristus. Setiap orang yang datang kepadanya akan hidup selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Sekali peristiwa, Yesus mengajar di hadapan orang banyak, katanya, beginilah hal kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Malam hari ia tidur, siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya, orang itu tidak tahu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkai, lalu bulir, kemudian butir-butir yang penuh isi pada bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyapit, sebab musim menuai sudah tiba.
Yesus berkata lagi, dengan apa hendaknya kita bandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah kita hendak menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil di antara segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain, dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Dalam banyak hal, dalam banyak perumpamaan semacam itu, Yesus memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka, dan tanpa perumpamaan ia tidak berkata-kata kepada mereka, tetapi kepada murid-muridnya ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Demikianlah Injil Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih, kalau membicarakan tentang kerajaan Allah dalam terang dan sumber kitab suci, saya itu sering merasa aneh, heran, bertanya-tanya. Bicara tentang istilah kerajaan, itu mestinya yang muncul di benak adalah kuasa, luas wilayah, kehebatan, ketangguhan, maupun kekuatan yang luar biasa. Karena ada kata raja. Pisang raja itu paling jos, apalagi yang pakai raja. Raja Brana, Mas paling apik. Di bawah saya itu ada namanya Romo Rajabana, itu juga hebat ya. Pokoknya yang pakai raja itu nih. Jadi pernah berkhayal umpamanya nama saya itu Koko Prabu ya. Maka di depan kamar saya itu ada tulisan Koko Prabu, gambari Puntadewa. Ada orang tanya, kok kemetak toh jenengmu Koko Prabu? Padahal itu simbol atau tokoh wayang yang saya kagumi. Karena Koko Prabu itu atau siapa namanya Puntadewa, itu yang masuk nirwana kan hanya Puntadewa dari Pandhawa 5 itu. Yang lain kan masuk neraka. Yang masuk surga atau nirwana hanya Puntadewa dan anjingnya. Jadi sing munggah swarga ki mengasu karo Puntadewa. Lalu Puntadewa kan bingung, adekku doning ndi, jebule doning neraka. Akhirnya Puntadewa masuk ke neraka. Aku tak ning neraka wae ben ketemu adikku. Tapi nerakane dadi nirwana. Saya itu pun ingin seperti itu. Ngablak sengsara, aku tak ning ngablak wae. Ya. Begitu aku tekan ngablak, harapanku minulyo itu. Dan di mana tempat saya selalu punya prinsip gitu. Nek iso kaya Koko Prabu. Doakan aja, ya. Nah, itu gambaran saya mengenai raja. Tetapi menarik bahwa yang dipakai untuk menjelaskan itu kok malah dari hal-hal yang sepele, hal yang kecil. Bahkan tidak diperhitungkan di dalam pemikiran nalar manusiawi. Seperti yang kita baca dan renungkan dalam sabda Tuhan hari ini. Biji yang terkecil sesawi, biji yang tumbuh tanpa perlu kita sadari dan cermati. Pucuk pohon aras, bacaan pertama tadi, justru bagian cabang tunas yang paling atas, yang paling kecil. Bahkan kita sering tahu mengomentari, hati-hati nek nyenggol pupuse ndak tugel engko ndak marahi mati wite.
Tapi mengapa bacaan hari ini justru pupus, tunas, yang dibilang bahaya itu untuk membuat mati semuanya malah dipotong untuk ditanam di atas gunung, ditancapkan, gumuk wayang, tanami pohon aras bagus. Saya punya pohon kluwak, supaya sing munggah ning kono dadi aja kaya luwak. Belum saya tanam, masih ada 2 itu. Nah, cabang tunas yang terkecil mudah patah itu malah ditancapkan di atas gunung dan berkembang menjadi pohon yang luar biasa. Masih lagi dalam perumpamaan ada lagi yang sepele, garam atau ragi. Bagi saya ini aneh toh. Soal kerajaan ning perumpamaan kok sing ora bejaji, yang tidak berarti. Padahal di dalam penginjil Markus tadi, penginjil mengakhiri dengan ungkapan yang kesannya itu membodohkan, ngoblokke para pendengar. Katakanlah kalau Anda bukan murid-murid Tuhan lalu mendengar itu bodoh kabeh, goblok kabeh. Saya juga. Tadi kan dikatakan oleh penginjil Markus, dalam banyak perumpamaan yang semacam itu Yesus memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka. Pikiran saya, ya wis nek kowe pancen ra iso ya ra iso. Wong pancen pikiranmu mung semono. Tetapi dengan para murid tidak. Aneh toh? Iki sing kon kudune ngerti kerajaan Allah malah dikai perumpamaan sing sesuai dengan pengertiannya. Sama ada orang yang ngomong kominter, kominter yang ngomong bahasa Inggris. Saya dalam pengalaman hidup itu frustasi. Wah, mantep. Bener apa salah nih? Salah. Padahal yang bener frustrasi. Ya. Ning wong lho kok ngomong trasi. Karena pikirannya krungune frustasi, padahal wis salah. Yang betul adalah frustrate itu berarti frustrasi. Ning oke to sing tak sambutan, jangan frustasi, padahal salah. Harusnya terasi. Tapi orang yang ngerti katanya kominter, kok kowe ngomongnya nyebut terasi. Ada di Jogja itu SMA terkenal apa? Stella Dus. Tapi kalau saya bilang Stella Duce, malah dong guyu, padahal sing bener. Ada di sini yang lulusan Stella Duce? Ada tak? Mesti munine Stella Duce bukan Stella Dus. Tapi yang salah kaprah kan Stella Dus. Ini tadi menangkap sesuai dengan pengertian. Piye? Lah wong ra iso kok kon nangkap sak isone. Ting kudu memahami kerajaan Allah. Saya aneh. Wong goblok kok kon kudu ngerti dhewe, kan ra iso. Harus bisa menangkap apa yang disampaikan Tuhan. Maka kalau bicara soal firman, termasuk tentang kerajaan Allah, ya wis sebisaku, sak isoku, ora iso disalahke. Maka kalau ada prodiakon atau calon prodiakon yang disuruh kamu jadi prodiakon, ya aku ora iso nafsir kitab suci, ya sak isane kowe. Ora usah ngaya-wara. Isane ngene ya ngene. Itu malah kadang muatannya lebih bagus daripada sing pinter len jelaske kokean malah ora dong. Saya itu jujur aja termasuk Romo yang bodoh. Tapi kalau khotbah itu lebih menarik daripada Romo sing pinter. Mergo Romo sing pinter itu ngomongnya ngawang-ngawang. Nek kula lak ngomongnya ngisor, ya. Jadi wong bodoh ki nek apik omong rosing bodoh, ya ta. Ning aku ra muni jenengan bodoh lho nggih. Saya pernah kok punya teman Romo itu ketika ditanya, "Kamu tawani sekolah ra?"
saya tidak mau sekolah. Loh kenapa? Nanti saya tidak bisa ngomong dengan orang-orang yang sederhana. Seperti itu. Kalau saya tidak ditawari. Jadi iso ku iki, ora iso disalahke. Piye neh kuwi. Maka Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan, sejauh penangkapan saya yang namanya kerajaan Allah itu dipahami sebagai proses, bukan mandek. Bukan sesuatu yang sifatnya itu berhenti, tapi berkembang. Untuk umat di Ngabla itu pas terkait dengan perumpamaan tadi. Karena apa? Bercocok tanam. Ya Gusti Yesus ini lahir ning Indonesia mungkin ya Martani atau Surodikoro atau Kubiswato. Nah, namanya sesuai dengan yang lingkungannya. Ya. Maka di sana Yesus, neneng ini mesti selamat. Ya. Gitu? Yesus itu artinya kan juru selamat. Yosua juru selamat. Hosea itu Allah penuh kasih. Yohanes Allah mengasihi juga. Maka Yesus ini jawane selamat. Maka nek sesuk ketemu Mbah Slamet celuk wae Yesus. Kudune ya mengo. Ane wong kene nyeluk lak ming met ngono ta. Nanti sesuk Mbah sapa? Muji. Mbah Muji sesuk nek nyeluk Mbah Kakung, Sus ngono Bapak. Yesus. Mbah Slamet le nyaru tek mesramen kowe. Gentos gawe etikom. Kentir kuwi ngono ya. Jadi pas kalau kita mau belajar dari kitab suci itu lingkungan di Ngabla itu pas bercocok tanam. Meski kebanyakan tani sayur, tapi paling tidak bercocok tanam. Paling tidak bagian pertama Injil tadi yaitu soal biji yang ditanam dan tumbuh. Kalau biji sesawi itu bukan sawi putih ini, tapi seperti pohon beringin itu bisa besar, tapi bijinya itu kecil sekali. Saya dulu bawa tetapi tak dum-dum aku nganti randuwe. Jadi kelemahan saya itu kelemahan saya atau kelebihan saya tidak tahu. Nek duwe tak kayak nganti aku dhewe ora duwe. Wah aku ki seneng karo wong ayu tak kayak sing udah gelem kok. Ya. Peken aku rasa duwe. Ya. Jadi lebih ringan randuwe. Ya. Jadi bijinya kecil sekali. Karo mbako itu masih kecil lagi. Ya. Tapi itu bisa jadi pohon seperti pohon beringin. Nah pupus-pupusnya atau pucuk ini dipotong di sayur enak. Nah yang di sayur itu jadi bukan sawi sing ditandur Mbah Slamet itu, ya. Tapi sawi yang seperti pohon beringin. Ya. Maka burung-burung bisa bersarang. Nek sawi kene lak ra iso. Sing bersarang napa? Ular, bekicot. Ya, niku bukan burung. Ya. Itu gambarannya. Meskipun kita tahu Bapak Ibu saja terkasih dalam Tuhan bahwa yang namanya nandur ki ora kok dina iki nandur sesuk-esuk panen. Nek saiki nandur sesuk panen berarti nyolong. Nggih, sebelah le nandur luwih suwe, wis siap dicolong. Berarti nek saiki nandur sesuk panen berarti nyolong. Nek ora tuku. Atau njaluk. Pasti butuh waktu 2-3 bulan, 4 bulan dan seterusnya. Dan kita pun tahu bahwa ya saya juga tahu ada patek, ada belalang, ada ulat, kuret, kadal, bunglon, tikus yang mengganggu dan bisa berakibat mempengaruhi hasil panen. Gurung neh sing tuku. Saya tuh kadang sedih mendengar Bapak Ibu do nanem lombok kok ora payu. Sayang kadal rano sing tuku nggih. Nek ana sing jenenge kadal tuku lombok ngono mungkin ya. Saya tuh baru tahu bahwa ternyata kadal gitu yang lombok. Ya. Mula sing dodoyan lombok niku janjane ya nek ra hati-hati iso kaya niku wae. Kula ra matur lho nggih, jenengan dhewe sing ngomong, ya. Bunglon ya seneng karo jipang, ya.
Maka hama utama Lombok itu ya bisa kadal, nek Jipang kuwi berarti bunglon. Bapak Ibu saudara-saudaraku terkasih, begitu banyak hama yang juga menjadi tantangan. Tapi yang menarik, bahwa kendati toh banyak hama, banyak musuh di dalam bertani, toh orang tidak begitu saja menyerah. Persis ini yang disampaikan oleh Santo Paulus tadi dalam bacaan yang kedua kepada jemaat di Korintus. Tadi Paulus mengatakan begitu dengan rumusan yang puitis sekali. Saudara-saudara, hati kami senantiasa tabah. Coba nek wong sak ngablaki anggar ketemu umat Katolik ya, anggar ketemu orang lain, "Piye Pak? Aku tabah." Ya, seneng. Romo pripun teng ngablak? Tabah. Dari pripun? Tabah. Nggih, apa-apae pangan. Kata Paulus, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan hidup karena melihat. Wes nek wong Katolik iki dasare kuwi seneng kok tabah. Tapi kalau kita dalam hidup itu dalam tanda kutip ingin melihat, kalau mau ditafsir lebih jauh, membuktikan wes mesti uripe ora tabah, ora tentrem. Kita ngenekke engko piye ya, engko piye. Nek basa sekarang itu kepo. Kepo itu menjadi tanda bahwa kurang percaya. Pak kowe mau saka ngendi? Saka sawah. Saka sawah kok nganggo jas? Ya nganggo jas wong anget. Iki jas wis elek kok memang tak nggo regetan. Lah kok mbok dikumbah kan iso resik. Lha yo kepo ki penasaran malah nggih. Mula rasa do kepo. Bojone lunga ya wis ben arep napa karepmu. Ya ta, sing mulih pakani lak wis rampung. Ya. Nek bapak ibu iki do kepo karo pasangan hidup ya wis stres, ya. Itu. Maka percaya itu penting. Nah, wong sing lunga nek dipercaya luwih mantep. Misalnya anak pergi, gitu. Bu aku dolan, misal takoni dolan ning ndi? Nek ning pasturan oleh, nek ning pasar aja. Ngendak-ngendake duit. Ya. Tapi kalau dipercaya, dolan ya hati-hati ya Dik, atau siapa namanya lah ya. Itu lebih enak daripada ning biar nopo karo sapa. Pokoke takon. Ya. Satu dulu paling sengit nek ditakoni seperti itu. Ya. Kepo. Ya. Anggone Caca do takoni bapak ibuke ngene kepo. Saya bukan berarti bahwa bapak ibu tidak boleh tanya, tapi paling tidak percaya itu akan membuat orang itu lebih sumeleh. Ya. Kata Paulus kan percaya meskipun tidak melihat. Persis kata-kata Tuhan kepada Thomas, berbahagialah orang yang percaya meskipun tidak melihat. Toh hati kami tabah, kata Paulus. Sebab itu kami berusaha entah di dalam tubuh entah di luarnya supaya kami ini berkenan kepada Allah. Wes nek wong tabah ki piye carane bene Tuhan sendiri hadir dalam kemuliaan hidup saya. Maka belajar dari bacaan pertama maupun Injil sesuai pengertian saya, gitu, yang bodoh ini. Juga Bapak Ibu sesuai pengertian Anda. Saya melihat ada 4 hal. Yang pertama, kalau kita mau menghayati sungguh kerajaan Allah, merasa bersyukur. Hidup kudu nek iso disaini akeh bersyukur. Wong ibadat itu jenenge Eukaristia kok. Eukaristia itu kan ucapan baik, ucapan syukur. Maka nek ning gereja kok raine bruwek jane ora pas. Rama misa ming nesan-nesu iki jane ya ora pas. Wis dinar njlei tendang ya. Kure elek ngono. Itu romone ora perayaan
syukur. Umat juga begitu, nyanyi ya apa Tuhan kasihanilah Tuhan. Siapa kuwi ya? Tadi lagunya Mazmur tadi gaya mana? Banjar ki Kalimantan ki. Itu apik loh. Orang Dayak itu kalau nyanyi itu mesti Saya waktu di Pontianak itu nyindir karena apa? Jadi lambat. Jadi Tuhan kasihanilah kami ini lagu ini saya jadi Tuhan kasihanilah kami. Ini jadi beda not. Jadi gawe not dhewe kaya ning Kaponan. Nggih. Ana raya wong Kaponan. Saya tuh heran waktu pertama kali misa di Kaponan, lagune gampang dadi angel, sing angel dadi gampang. Mergo ra manut not. Ya, nanti kalau mau dicoba silahkan ya. Golek lagu sing angel ning note gawe dhewe. Kita oleh pekok ya. Jadi yang pertama merasa bersyukur. Katakanlah diperlakukan Allah seperti pucuk pohon ara tadi. Ditanam dan hendaknya hidupnya tidak mandek, tetapi berkembang, berguna bagi semesta, menjadi luar biasa, menjadi pohon aras yang hebat, bercabang dan berbuah. Itu kalau kita mau menyadari bahwa ternyata kerajaan Allah itu tampak di dalam hidupku. Yang kedua, kita pun menyadari diri sebagai biji yang ditanam dan tumbuh dengan segala proses maupun rintangan, hama yang harus kita hadapi di dalam hidup ini. Dan di lain pihak seperti petani yang menanam, mengandalkan penyelenggaraan ilahi, percaya, pasrah, percaya atas apa yang kita tanam dengan sebaik-baiknya di dalam hidup kita. Maka kerajaan Allah adalah kerajaan orang-orang yang percaya, orang yang beriman. Lalu yang ketiga, hendaknya hidup kita pun seperti biji sesawi tadi. Jangan pernah merasa kecil dan tidak berarti atau tidak bisa berbuat apa-apa. Jangan lupa kerendahan hati itu adalah lahan subur untuk kemurahan hati. Sehingga burung-burung pun dapat bersarang di dalam naungan hidup kita. Kalau aku menyadari hidupku dalam kerajaan Allah mestinya bermanfaat untuk orang lain dan lingkungan hidup. Wis kuwi wae titikane. Aku ki ngayahi kerajaan Allah atau tidak? Kuat kuasa Allah hidup dalam diriku iya atau tidak? Itu tanda-tandanya. Dan yang terakhir, bagi orang beriman yang menyadari dan menghidupi kerajaan Allah di dalam dirinya, itu mestinya kuat di dalam percaya. Dan itu terlihat juga di dalam ketabahan hatinya. Sebagaimana diayati oleh Santo Paulus tadi. Itulah mana kerajaan Allah yang saya tangkap sebagai orang yang bisanya memahami seperti itu. Anda masing-masing juga bisa memahami apa yang saya renungkan sesuai pemahaman Anda. Monggo silakan ya. Mau lebih bagus silakan, tidak bagus ya bisa dibaguskilah ya. Sehingga hidup kita sungguh menyadari ini loh murid-murid Tuhan yang mengerti hidupnya adalah ada dalam kerajaan Allah. Begitu saja ya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita teguhkan iman kita dengan syahadat. Aku percaya akan Allah, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Kristus bersabda, kerajaan Allah itu seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Malam hari ia tidur dan siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas. Dan tunas itu makin tinggi. Marilah kita memanjatkan doa kepada Allah Bapa agar kerajaannya berkenan tinggal di antara kita. Bagi gereja Allah, Bapa, curahkanlah rahmat kesetiaan bagi gerejamu sehingga tetap setia kepadamu di tengah-tengah perubahan dunia.
Bimbinglah umat-Mu untuk memiliki semangat Injil, yakni semangat kemiskinan dan pelayanan demi keselamatan sesama di dalam pesiarahan menuju kepadamu. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi negara-negara yang sedang berkembang. Bapa, berkatilah dan lindungilah negara-negara yang sedang berkembang dalam perjuangannya memajukan kesejahteraan rohani dan jasmani rakyatnya. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi kaum remaja. Bapa, bimbinglah kaum remaja agar tumbuh menjadi pribadi-pribadi yang tangguh dalam iman, pengharapan, dan kasih akan Dikau. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi kita sendiri. Bapa, tinggallah di dalam diri kami masing-masing, sehingga meskipun kami ini lemah dan hina, namun sedia menanggapi panggilan-Mu untuk terlibat dalam pewartaan kerajaan-Mu demi keselamatan segala makhluk. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk arwah Ibu Francisca Supartinah yang 3 hari Kau panggil. Kiranya Kau anugerahi kebahagiaan abadi dalam Kristus di sorga. Juga saudara-saudari kami yang perlu kami doakan dan kami ingat dalam kesempatan Ekaristi ini, satukanlah pula dalam kerajaan-Mu di sorga. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. secara khusus kami juga mohon rahmat dan berkat-Mu ya Tuhan. Gedung yang baru kami bangun sebagai gedung Regina Pacis, Ratu Perdamaian atau Raja Perdamaian, Ratu yang menyimbolkan Bunda Maria. Semoga gedung itu juga nanti bisa menjadi tempat kedamaian bagi umat-Mu di wilayah Wasi Paroki Ngabla ini ataupun siapapun yang memanfaatkannya. Semoga aslupan atau pengeslupan malam ini menjadi berkat bagi kami semua, sebagaimana juga Kau harapkan kami menjadi pucuk-pucuk pohon ara yang ditanam di atas gunung. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau berkenan tinggal bersama kami di dalam diri Kristus Putra-Mu. Engkau mengenal kami dan tahu apa yang kami butuhkan. Janganlah meninggalkan kami, tetapi dampingilah kami selalu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Kita satukan doa dan persembahan kita dengan persembahan Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Berdoalah saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, Engkau memberikan roti dan anggur sebagai makanan yang menghidupkan dan sebagai sakramen yang membaharui umat manusia. Semoga daya hidupnya tetap menguatkan badan dan jiwa kami dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami.
Tuhan sertamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab Engkau sungguh baik hati, karena kebaikan hatimu itu Engkau telah menciptakan manusia. Dan meskipun manusia seharusnya dihukum karena dosa-dosanya, Engkau menebusnya juga karena belas kasih-Mu. Semua itu Engkau laksanakan dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dari sebab itu para penghuni sorga dengan sukaria bersujud di hadapan-Mu. Kami mohon agar kami pun Engkau perkenankan memadu suara dan turut memuji Dikau dengan bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Oleh sebab itu pada hari Minggu ini kami menghadap Dikau sehati sejiwa dengan jemaat-jemaat separoki dan sekeuskupan dalam kesatuan dengan seluruh gereja. Dalam perayaan ini kami mengenangkan bahwa Kristus bangkit dari alam maut. Engkau telah meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama yang mengatasi segala nama. Dalam nama Dia yang adalah Tuhan, kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan daya Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Marilah mewartakan harapan iman kita. Kristus telah wafat, Kristus telah bangkit, Kristus akan kembali. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus,
Kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapak, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Robertus, serta para imam, diakon dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, terutama Ibu Francisca Supartinah, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahimanmu. Terimalah mereka dalam cahaya wajahmu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hatimu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. 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 Kita bersatu dalam doa yang diajarkan Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Damai Tuhan bersama-Mu.
Anak domba Allah, anak domba Allah, anak domba Allah, berilah kami damai. Saudara-saudariku terkasih, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah Anda yang diundang ke dalam perjamuannya. Semoga tubuh dan darah Tuhan yang akan kusambut senantiasa menjadikan kami menghidupi kerajaan Allah sampai ke hidup yang kekal. Yesusku, aku percaya bahwa Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiran-Mu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambut-Mu dalam sakramen Ekaristi. Datanglah sekurang-kurangnya ke dalam hatiku, karena Engkau hadir di sini. Aku memeluk-Mu dan mempersatukan hidupku sepenuhnya kepadamu, dan jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Amin. Amin. Marilah berdoa. Yalah, komuni kudus yang telah kami sambut menandai persekutuan kaum beriman di dalam Dikau. Semoga sakramen ini menghasilkan persatuan dan damai di dalam gereja-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Tuhan serta-Mu. Bapak, Ibu, saudara-saudariku sekalian, keluarga Anda, doa-doa Anda dan perjalanan pulang Anda selalu dalam berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Perayaan Ekaristi sudah selesai.
pergi kita diutus. Amin.